Bukti-bukti yang diramu itu nanti di dalam sidang sana pasti akan diadu dengan bukti sangkalan dari pihak Pak Panji Gumilang. Ya gitu. Jadi polisi sekarang juga harus hati-hati supaya dia betul-betul bisa menggolkan ini masuk pidana. Ini kok seperti apa ya? Seperti sangat amatiran negara ini ya. Bupati Indramayu akan cek kabar ada hotel di Ponpes Al Zaitun. Ada hotel? Iya. Waduh, saya nggak tahu. Ada. Karena iya ada hotel. Ada Oh. sama ini perusahaan air minum kalau nggak salah pas waktu sinarnya rame itu. Oh, ada itu kalau itu air minum yang perizinan. Oh iya awal ya, perizinan awal. Gitu. Itu untuk air minum saya pernah ini. Iya. Akan dicek ini Bu. Dicek. Sekalian, Ini semuanya, ya pastinya tadi kita rapat juga semuanya aset untuk diinventarisir, termasuk untuk yang paling utama adalah pemerintah kabupaten ada penertiban dari pajak dan perizinan usaha, itu aja. Hanya laporannya lisan kan, ketika tim terbentuk banyak yang report macam-macam reportnya. Itu kan 1.200 hektar itu kan luas Pak. Mungkin ada yang melihat gudang apa nggak paham. Coba tolong Pak cek itu, tolong Pak cek itu. Jadi saat itu minta tim untuk bisa mencek. Tapi kan kita juga belum sampai masuk, baru kita bisa mengundang Panji Gumilang ke Bandung untuk mengklarifikasi tabayun. Tapi beliau juga akhirnya kan minta waktu untuk menjawab gitu. Itu 295 sertifikat atas nama hak milik Panji Gumilang, Sofia Alwidad, Khairunisa Alwidad, Triyatmo Utomo dan seterusnya itu yang keluarga menguasai 295 sertifikat atas nama hak milik. Itu diduga dari uang-uang tadi yang diambil dari daerah lalu dibelikan tanah di atas namakan mereka. Sehingga nanti dalam waktu dekat akan disampaikan benar ini pencucian uang, ambil orang ini. Blokir sementara ini boleh ditentukan 10% dan kemudian mau diturunkan 5% itu dasar hukumnya apa? Dan kemudian aneh sekali kalau maksudnya Menko Polhukam 10% 1 bulan, ternyata 1 hari 10%. Ini kok seperti apa ya? Seperti sangat amatiran negara ini ya. Harusnya kan mengizinkan 10%. Ini kan langsung kaitannya dengan yang memblokir, yang memegang kendali pemblokiran itu siapa? Kan gitu. Jadi bukan tergantung orang yang diblokir. Ini juga sangat aneh. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau nanti seandainya ternyata betul TPPU-nya ada, kejahatan asalnya ada dan sudah 40% semakin sulit karena sudah mengalir selama 44 hari. Bukti-bukti yang diramu itu nanti di dalam sidang sana pasti akan diadu dengan bukti sangkalan dari pihak Pak Panji Gumilang. Ya gitu. Jadi polisi sekarang juga harus hati-hati supaya dia betul-betul bisa menggolkan ini masuk pidana. Perizinannya juga mikro ya, masuk mikro. Nah ini kita akan cek kembali lah seperti itu. Dari bulan, kalau untuk yang galangan kapal udah dari bulan Oktober 2022 sebelum ada rame-ramenya masalah Al Zaitun ya. Terus begitu setelah ini kita lihat kok kemarin ini ada yang masuk dari sebelahnya, terus kita cek juga ternyata di penggergajian ini masuk dari situ. Pas kita cek dalam izin berusahanya mikro 50 juta, jadi akhirnya kita tutup kembali bahwa tidak sesuai dengan peruntukannya lah seperti itu. Saat ini sih baru 2 itu ya. 2 yang tidak berizin itu ya? Yang tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya. Mutlak lah menurut saya itu satu tidak pidana, karena yang dilaporkan kepada saya itu ada ibu-ibu yang datang, Pak anak saya ini jadi hilang kesadarannya. Ya, di tahun 2003 tuh ya Pak, ya, sudah banyak sekali laporan 60 orang waktu itu ibu-ibu yang kehilangan anaknya itu. Anak saya itu hilang kesadarannya, susah dikendalikan, barang saya dicuri, kemudian dijual, katanya dipakai untuk imamnya, gitu. Bupati Indramayu Nina Agustina terkejut mendengar kabar adanya hotel di kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal itu baru diketahuinya saat membahas aset Al Zaitun yang belakangan ada yang disegel. Kepada wartawan pada Senin 24 Juli malam kemarin, Nina mengaku hanya mengetahui perusahaan air minum di kawasan Ponpes yang ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tersebut. Hal itu diketahuinya dari izin usaha. Ada hotel? Wah, saya nggak tahu kalau ada hotel. Kalau perusahaan air minum yang pertama izinnya, kalau untuk hotel
hotel saya belum tahu, ungkapnya di Pendopo Indramayu Selasa 25 Juli 2023. Rencananya Pemkab Indramayu akan mengecek langsung ke Al Zaitun terkait bangunan hotel tersebut. Selain 2 tempat yang sudah disegel lantaran belum kantongi izin, pihaknya juga akan menginventarisir aset di Al Zaitun. Nanti kita cek. Tadi kita rapat juga, semuanya aset nanti kita inventarisir. Yang paling utama adalah pemerintah kabupaten akan menertibkan pajak dan perizinan usaha, katanya. Nina mengatakan ia akan segera melakukan pengecekan untuk memastikan keberadaan bangunan hotel di Ponpes Al Zaitun. Secepatnya akan kita lakukan, makin cepat makin baik, seperti itu, katanya. Ditelusuri Detik Jabar melalui Google Maps, kawasan Al Zaitun dengan luas sekira 1.200 hektar itu terdapat beragam gedung dan bangunan di sekitar Masjid Rahmatan lil Alamin. Tak jauh dari Masjid Megah itu terlihat sebuah bangunan dengan nama Wisma Tamu Al Islah, letaknya persis di gerbang belakang area Al Zaitun. Bisa diakses setelah melewati Stadion Al Zaitun Indramayu dan Masjid Al Hayat. Detik Wisma Tamu Al Islah itu ternyata masuk dalam desa Sekaselamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Bahkan banyak warganet yang menambahkan ulasan dalam titik tersebut lengkap dengan gambar fasilitas, kamar hingga suasana hotel. Bupati Indramayu Nina Agustina terkejut mendengar kabar adanya hotel di kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal itu baru diketahuinya saat membahas aset Al Zaitun yang belakangan ada yang disegel. Kepada wartawan pada Senin 24 Juli malam kemarin, Nina mengaku hanya mengetahui perusahaan air minum di kawasan Ponpes yang ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tersebut. Hal itu diketahuinya dari izin usaha. Ada hotel? Wah, saya nggak tahu kalau ada hotel. Kalau perusahaan air minum yang pertama izinnya, kalau untuk hotel saya belum tahu, ungkapnya di Pendopo Indramayu Selasa 25 Juli 2023. Rencananya Pemkab Indramayu akan mengecek langsung ke Al Zaitun terkait bangunan hotel tersebut. Selain 2 tempat yang sudah disegel lantaran belum kantongi izin, pihaknya juga akan menginventarisir aset di Al Zaitun. Nanti kita cek. Tadi kita rapat juga, semuanya aset nanti kita inventarisir. Yang paling utama adalah pemerintah kabupaten akan menertibkan pajak dan perizinan usaha, katanya. Nina mengatakan ia akan segera melakukan pengecekan untuk memastikan keberadaan bangunan hotel di Ponpes Al Zaitun. Secepatnya akan kita lakukan, makin cepat makin baik, seperti itu, katanya. Ditelusuri Detik Jabar melalui Google Maps, kawasan Al Zaitun dengan luas sekira 1.200 hektar itu terdapat beragam gedung dan bangunan di sekitar Masjid Rahmatan lil Alamin. Tak jauh dari Masjid Megah itu terlihat sebuah bangunan dengan nama Wisma Tamu Al Islah, letaknya persis di gerbang belakang area Al Zaitun. Bisa diakses setelah melewati Stadion Al Zaitun Indramayu dan Masjid Al Hayat. Detik Wisma Tamu Al Islah itu ternyata masuk dalam desa Sekaselamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Bahkan banyak warganet yang menambahkan ulasan dalam titik tersebut lengkap dengan gambar fasilitas, kamar hingga suasana hotel.